Oke, halo apa kabar kawan LAN? Ya, senang sekali bisa kembali bertemu menjumpai kawan LAN sekalian dalam program Amira, ya, alumni bicara. Dan kali ini saya Ici yang akan menemani kawan LAN sekalian, dan tentu saja dalam program Amira ini kita selalu punya tamu-tamu yang istimewa, ya, tamu-tamunya spesial. Dan kali ini kita kedatangan Mas Bogi Mugjalanang Pranayoga. Betul. Apa kabar Mas Bogi? Alhamdulillah Pak, baik, kabarnya luar biasa, sehat. Terima kasih sudah berkenan hadir di program kami ini. Dan kawan LAN sekalian, mungkin saya perkenalkan sedikit. Mas Bogi ini adalah alumni Latsar CPNS angkatan kedua di tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Puslatbang KDOD. Dan beliau meraih prestasi terbaik 1 pada Latsar angkatan 2 ini. Jadi kita datangkan peserta terbaik 1-nya nih ya, Mas Bogi. Mungkin bisa diperkenalkan diri singkat Mas Bogi. Ya, baik, terima kasih Pak Ici tadi atas kesempatannya juga telah diperkenalkan secara singkat. Tapi saya rasa saya juga ingin menyapa ya teman-teman di sini, para peserta di sini. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Bogi Mugjalanang Pranayoga. Saya sendiri menjabat sebagai pengolah data dan informasi di Badan Keuangan dan Aset Daerah, khususnya di Kabupaten Kutai Barat, Pak. Saya dulu alumni dari PKN SAN dan kebetulan mendapat dinas di Kutai Barat. Dan tempat asal saya sendiri itu dari Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Pak. Iya, seperti itu perkenalan singkat dari saya. Dari Jawa Tengah, kemudian lulus STAN dan ditempatkan mengabdi di Kabupaten Kutai Barat, Pak. Instansinya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat. Dan sudah berapa bulan di Kutai Barat ini? Untuk di Kabupaten Kutai Barat sudah cukup lama ya, Pak. Terhitungnya 8 bulan sih sebenarnya ya. Lumayan betah ya di Kutai Barat. Ya dengan dinamikanya Pak lumayan lah ya. Mulai beradaptasi dengan segala sesuatu yang pastinya beda Pak ya, antara Jawa dengan Kalimantan Timur, khususnya Kutai Barat gitu. Oke, dan ini latsarnya baru saja selesai ya. Dan baru saja selesai. Prestasi terbaik 1, kami ucapkan selamat untuk itu. Iya, terima kasih banyak Pak. Bagaimana perasaannya Mas Bogi? Prestasi terbaik 1. Kalau dibilang perasaannya pasti senang, bangga juga gitu ya Pak, bisa membawa terutama bagi pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga, khususnya di instansi saya Badan Keuangan dan Aset Daerah, sebenarnya memang tidak menyangka pastinya ya Pak ya. Tapi ya dengan segala bentuk persiapan saya, kemudian juga kerjasama juga dengan dukungan para mentor, para tim, dan para atasan juga, alhamdulillah dapat diberikan kesempatan oleh pihak penyelenggara dari LAN Samarinda sendiri untuk memperoleh predikat ya terbaik 1 gitu Pak. Jadi luar biasa, senang, bangga. Ya, baik. Dan Latsar ini kan kawan-kawan mungkin tahu ya, ada banyak komponen penilaian di dalamnya. Tapi mungkin yang juga menarik perhatian kami adalah di aktualisasinya. Ya. Bisa dijelaskan dikit mengambil tema atau isu apa yang diangkat dalam aktualisasinya? Ya, terkait dengan tema maupun isu, sebenarnya kita kemarin waktu melaksanakan pelaksanaan rangkaian dari Latsar ya Pak ya, khususnya waktu online kita diminta atau diperkenankan untuk membuat rancangan aktualisasi, terutama juga dalam menentukan core issue. Kita diminta untuk membuat 3 isu utama yang memang ada pada tempat bidang kerja saya ya. Yang pertama saya mengambil yang masalah yang terkait dengan arsip, masalah arsip pelayanan, di mana pelayanan terkait dengan pengarsipan, permintaan data khususnya yang menjadi output dari subbidang yang saya tempati bekerja itu memang masih segalanya dilakukan secara manual Pak, seperti itu. Jadi masih dilakukan harus datang langsung, padahal memang kondisi akses dan juga jarak di Kabupaten Kutai Barat ini menjadi satu problematika sendiri gitu ya Pak ya. Jadi memang itu saya menjadikan itu sebagai core issue utama di antara 2 isu lainnya, yang dimana 2 isu antara lain yang selanjutnya yaitu terkait dengan yang masalah panduan edukatif, karena masih banyak sekali bagaimana para bendahara penerimaan, khususnya kan saya di subbidang pendapatan gitu, jadi memang berurusan langsung secara langsung dengan bendahara penerimaan, dan dari mereka memerlukan yang namanya sebuah panduan edukasi. Oleh karena itu saya mengambil tema yaitu layanan bebas kertas, dengan harapannya layanan bebas kertas disebut lebih ramah lingkungan gitu ya Pak ya. Apalagi saat ini kan kita memang sedang menghadapi era yang namanya climate change gitu ya, yang namanya krisis perubahan iklim gitu Pak ya. Jadi kita mulai harus sadar tentang pentingnya untuk bijak dalam menggunakan kertas gitu kan, apalagi memang permintaan data sampai sejauh ini harus dilakukan dengan menggunakan kertas. Maka harapannya dengan aktualisasi saya yaitu layanan bebas kertas dan juga panduan edukatif yang berbasis seluruhnya digital, salah satunya melalui infografis, podcast, dan juga yang terakhir adalah video panduan. Itu
tentu saja bisa harapannya mendorong dan juga memberikan pengetahuan terutama dalam mendukung proses yang namanya pelaporan keuangan yang lebih berkualitas Pak, karena memang dari kami Badan Keuangan Dana Daerah adalah secara lingkarannya itu memang mengurusi di masalah keuangan. Jadi dengan harapannya aktualisasi yang saya lakukan melalui sistem sederhana yang saya buat yaitu si Bekantan, sistem Si informasi. Bekantan. Iya, si Bekantan, bukan hewan ya Pak ya, tapi ini merupakan sistem informasi bebas kertas dan panduan edukatif berbasis digital. Nah, kenapa juga saya memang berikan nama si Bekantan, karena kita tahu gitu bahwa memang si Bekantan ini kan satwa khas endemiknya Endemik Kalimantan ya Pak ya. Kalimantan. Dan saya kan juga tadi mengambil yang namanya isu yang namanya climate change atau ya istilahnya perubahan iklim yang makin drastis gitu kan. Kita juga harus sadar tentang pentingnya untuk salah satunya menjaga pohon, kan kertas dari pohon gitu ya Pak ya. Ya. Apalagi memang saat ini si Bekantan juga menjadi penurunan populasi, dengan harapannya apa yang memang saya lakukan itu bisa mendukung hal-hal tadi, pelayanan ramah lingkungan seperti itu. Ramah lingkungan bagi diri kita dan juga sekitar kita, khususnya juga satwa di sekitar kita. Karena memang saya sebenarnya backgroundnya pun juga cukup jadi animal lovers Pak. Iya, iya, iya. Jadi ya coba saya angkat gitu Iya, kan sesuai dengan background saya, itu mungkin yang Oke. bisa saya jelaskan terkait dengan aktualisasi saya Iya, gitu. iya. Ya, ini menarik ya Mas Bogi dan kawan. Ini mengangkat tema digitalisasi tapi juga mengkaitkan dengan green office-nya ya, ramah lingkungannya, kemudian ada kearifan lokalnya itu mengusung nama Bekantan, Iya, betul. hewan endemik khas Kalimantan. Aktualisasinya berjalan kurang lebih 1 bulan lebih. 1 bulan Pak selama habituasi kan pastinya. Oke, pasti dalam menyusun, menjalankannya ada tantangan, ada hambatan, kemudian ada persoalan lain mungkin. Bisa dijelaskan Mas Bogi masalah terbesarnya atau tantangan terbesarnya, tapi kemudian bisa teratasi dengan cara apa? Ya, terima kasih banyak Pak. Untuk masalah terkait dengan dinamika pasti akan selalu saya alami ya Pak ya, terutama dalam menciptakan atau melahirkan ibaratnya si Bekantan tadi kalau bahasa saya, melalui rumah si Bekantan itu. Nah, untuk terkait dengan hambatan dan tantangan sih sebenarnya bukan yang hal-hal material atau signifikan sekali yang sampai menghancurkan rencana dan juga sebagainya. Cuma kalau memang hambatan yang pertama adalah terkait bagaimana kita memperoleh sebuah rancangan sistem yang memang menarik gitu Pak. Jadi selama itu saya mencoba untuk terus istilahnya brainstorming gitu dengan atasan saya, kemudian dengan rekan kerja saya. Tentunya kan memang hambatannya pasti mereka memiliki pemikiran yang satu sama lainnya berbeda gitu. Iya, benar, nah itu ya juga bagaimana saya bisa mengolah seluruh pemikiran-pemikiran itu menjadi satu hal yang memang bisa saya angkat untuk menjadikan sebuah rancangan. Terutama juga terkait dengan masalah sosialisasi. Tentunya sebuah sistem yang memang saya lakukan ini kan perlu disosialisasikan agar memang suatu sistem tersebut bisa mengarah dan juga memberikan istilahnya panduan secara jelasnya bagaimana mengoperasikan sistem tersebut. Dan selama sosialisasi sih memang harapannya bisa melibatkan lebih banyak orang, tapi ya memang bagaimanapun kita tidak bisa mengikat seluruhnya, tapi memang saya berusaha untuk sebanyak mungkin untuk dapat menggait seluruhnya gitu ya Pak, untuk dapat menyimak pemaparan saya seperti itu. Dan cara mengatasi hal tersebut ya tentunya saya membuat sebuah grup WhatsApp ya, bendahara penerimaan gitu Pak, dan orang-orang yang memang saya sasarkan istilahnya terhadap subjek-subjek yang memang menjadi sasaran dari sistem saya, khususnya seperti bendahara penerimaan dan juga SKPD yang ada di Kabupaten Kutai Barat gitu. Dan saya buatkan suatu grup WhatsApp, dan di mana saya juga mencoba meskipun mereka tidak bisa mengikuti sosialisasi saya dengan Zoom, tapi saya usahakan untuk dapat bisa menjelaskan juga melalui chat grupnya gitu, dengan mungkin mengirimkan link tree dari sistem saya dan juga sebagainya. Dan tentunya memperoleh data gitu kan, bagaimana kan kita ingin menyediakan sebuah laporan yang dapat memberikan permintaan data, dan mungkin permintaan data kan memang sebelumnya basisnya kan arsip gitu, arsip kertas ya Pak, kadang memang harus dicariannya itu agak lebih sulit. Dan alhamdulillah dengan kerja sama atasan dan juga sebagai mentor saya juga bisa memberikan dan juga mengizinkan saya untuk menampilkan data-data tersebut sih. Memang kalau memang dikatakan hambatan atau tantangan sih belum ada yang signifikan banget gitu Pak, tapi memang hal-hal tersebut yang menurut saya pernah menjadi perhatian saya dalam melahirkan si Bekantan gitu ibaratnya. Itu saja dari saya. Ya. Mas Bogi, ini kan oke lah, penempatan baru lah ya, anak baru, lulusan STAN kemudian ditempatkan belum pernah pasti ke Kubar sebelumnya kan ya? Bahkan ke Kalimantan belum pernah Pak. Dan nggak membayangkan akan penempatan di Kubar. Betul. Oke, kemudian dalam Latsar diminta untuk membuat sebuah aktualisasi atau inovasi, hal baru di tempat yang baru. Tentu ya tadi ada resisten mungkin, ada banyak pertanyaan apa sih, kemudian mengajak orang lain untuk bisa mensupport, menjaga supaya mentalnya tetap
nggak terpengaruh dengan lingkungan tuh gimana Mas? Ya, masalah mental ini memang cukup menjadi satu hal yang Ya. tantangan tersendiri ya Pak ya bagi saya ya, bagaimana terus lingkungan yang mungkin bisa dikatakan berbeda dengan yang Berbeda. sebelumnya ya kan, apalagi memang saya di sana kan juga sebagai seorang muslim khususnya menjadi minoritas ya Pak ya, yang sebelumnya menjadi mayoritas, tapi alhamdulillahnya dari eh, ketika saya ditempatkan di sana saya mendapatkan banyak support dan juga dukungan. Bagaimana cara kita menjaga mental ya pastinya bagaimana cara kita memperoleh banyak sekali komunikasi dengan orang-orang atau pihak-pihak kantor ya, khususnya dengan menjaga hubungan baik, menjaga suatu sikap yang memang di mana di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak gitu ya Pak ya. Bumi dipijak, Oh ya di situ langit dipijak, dijunjung. ya betul Pak, terima kasih koreksinya ya. Seperti itu bagaimana cara kita menghargai suatu adat istiadat Adat yang istiadat, ada betul. agar memang dapat menjaga mental dan juga kerukunan terutama seperti itu. Dan juga pengaruh-pengaruh terkait dengan memang lingkungan pasti ada yang mengalami penolakan atau kurang lebihnya meremehkan atau istilahnya seperti itu. Bagaimana tetap kita tetap inline dengan tujuan dan juga visi kami, selain juga saya merasa bahwa hal tersebut benar dan akan cukup dibutuhkan dengan idealisme saya Pak, khususnya memang idealisme itu kan sesuatu hal yang memang senjata terakhir yang dimiliki oleh mahasiswa dan mungkin memang masih saya Masih terapkan terbawa ya. sampai sekarang gitu. Memang idealisme yang memang saya terapkan, selagi saya merasa baik dan akan bermanfaat, saya akan tetap berpegang pada visi tersebut meskipun banyak mungkin dari kanan kiri yang tidak setuju atau mungkin menolak dan mengalami hal-hal yang kurang memberikan support. Dan menjaga hubungan dengan baik, mendapatkan segala bentuk support dan mengumpulkan banyak dukungan, seperti itu aja sih Pak yang memang saya lakukan untuk menjaga mental dengan berbagai pengaruh khususnya budaya, tradisi, adat dan juga lingkungan yang berbeda 180 derajat bahkan 360 derajatnya gitu ya Pak ya. Seperti itu dari saya Pak. Mantap nih. Jadi ada tekad yang kuat tapi tetap harmonisnya dapat ya. Iya, harmonis. Jadi nilai berakhlaknya Nilai tetap ada tuh, berakhlaknya, teman-teman. betul. Oke. Oke, ini bicara berakhlak lagi, kita kembali lagi ke Latsar. Latsar udah selesai. Ada nggak kesan dan pesan dari Mas Bogi terhadap kegiatan Latsar ya? Atau lesson learn, kira-kira pembelajaran paling penting yang didapat dari Latsar? Ya, terima kasih Pak. Terkait dengan kesan dan pesan terutama juga pasti pelaksanaan Latsar ini memberikan kesan tersendiri bagi saya ya Pak ya. Apalagi kita di sini diberikan satu kesempatan untuk mengenal berbagai peserta, bukan cuma dari Kabupaten Kutai Barat, tetapi juga ada dari Kota Samarinda dan juga Kabupaten Kutai Kartanegara ya Pak ya. Tentunya bagaimana kita mengenal sifat dan kepribadian baru, dan kita diminta untuk kalau misalkan meluruskan pada suatu berakhlak itu kan ada yang namanya nilai harmonis gitu ya Pak, menghargai sesama, menghargai segala bentuk perbedaan. Dan itu terutama kesan kita adalah bagaimana caranya kita ke depannya. Kan memang tujuan di sini kan bukan saya yang ingin lulus sendiri Pak, tapi ke 45 pesertanya lulus bersama-sama ya. Bagaimana cara kita untuk bisa memberikan kesan ke masing-masing orang dengan tetap kita berusaha saling harmonis, saling kolaboratif dan juga tetap solid untuk berada pada satu tujuan, yaitu lulus untuk mendapatkan yang namanya istilahnya SK 100% ya Pak ya, bukan 80% lagi. Dan tentunya pelaksanaan Latsar ya kalau misalkan dibilang nggak kerasa, nggak mungkin ya Pak ya, sangat terasa ya selama 1 minggu ini. Tugas-tugasnya banyak. Iya, tugas-tugasnya mulai dari yang dulu online sampai sekarang klasikal gitu. Tapi memang sangat menarik sekali Pak, apalagi dari media suaranya, dari tutor dan juga coach itu memberikan satu insight baru kepada saya gitu sebagai peserta, terutama dalam menyusun laporan aktualisasi dan juga tentu saja menanamkan kepada diri saya tersendiri dan juga teman-temannya pasti dengan nilai-nilai berakhlak, kemudian juga berbagai hal bagaimana menjadi smart ASN dalam mewujudkan smart government atau good government ke depannya ya Pak, seperti itu. Dan tentu saja kesan-kesan tersebut juga sangat membekas dalam diri saya karena memang tujuan dari pelaksanaan Latsar ini agar suatu negara itu tidak rugi ke 30 tahun ke depannya ya Kak. Ya Pak ya. Jadi memang diharapkan semuanya lulus dan tetap pada suatu hal, yaitu berandaskan pada nilai-nilai berakhlak yang memang kita tanamkan. Dan sangat menarik bahwa di sini bukan cuma diajarkan secara teori tapi juga cara praktiknya gitu ya. Jadi memang sangat menerapkan prinsip, kalau di akuntansi background pendidikan saya itu practice makes perfect Pak gitu ya. Jadi memang dalam teori saja itu nggak cukup, tapi harus memang dilakukan secara langsung dalam memberikan orientasi pelayanan yang prima, kemudian bagaimana kita tetap bertanggung jawab atau akuntabel terhadap tugas dan fungsi kita, terus melakukan inovasi pembaruan dan juga
kompeten pastinya Pak. Dan tadi saja juga terkait dengan nilai harmonis kan ya, kita menjaga dan juga mempersatu dengan berbagai perbedaan, karena memang peserta latsar di sini bukan cuma berasal dari satu suku tapi juga berbagai macam, banyak ya Pak. Ada yang dari Ambon, Aceh, Medan, Batak dan juga sebagainya, terutama suku Jawa juga. Dan itu memang menjaga suatu keharmonisan menjadi hal tantangan tersendiri bagi diri kita, tapi memang telah dibuktikan kepada kita Latsar Angkatan 2 ini bisa menyelesaikan tugas dengan sangat baik gitu, dan apalagi mendapatkan semua predikatnya lulus ya Pak ya, seperti itu. Dan jadi terbaik satu. Iya, alhamdulillah itu merupakan suatu kebanggaan juga kepada saya. Itu saja mungkin Pak. Baik Mas Bogi, ini waktunya sebenarnya kita banyak sekali kita mau masih menggali dari Mas Bogi ya, tapi oke, latsarnya sudah selesai, tapi kemudian pasti aktualisasinya si Bekantan tadi akan terus berlanjut. Ya. Harapannya apa Mas dengan aplikasi tersebut? Apakah ada pengembangan lagi atau seperti apa? Ya, terkait dengan kelanjutan atau rekomendasi ke depannya gitu, apa yang memang ingin saya lakukan terhadap apa yang telah saya lakukan sebelumnya, yaitu kan di sini telah dikatakan bahwa saya telah melahirkan dari sistem sederhana yaitu si Bekantan, dan harapan ke depannya adalah saya ingin memperluas subjeknya kan. Kalau misalkan memang sebelumnya itu hanya ke bendahara penerimaan, diharapkan juga nanti si Bekantan ini mungkin dengan dukungan anggaran dari atasan kami, kemudian juga berbagai teknis dan sebagainya ya, mungkin nanti akan coba saya ajukan ke yang lebih tinggi agar bisa setidaknya ini menjadi sebuah promotor baru gitu. Bagaimana saatnya nih Kabupaten Kutai Barat untuk dapat lebih memberikan sebuah pelayanan yang memang peduli, ramah lingkungan, dan juga mudah untuk diakses. Terutama itu semoga bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, dan tentunya pengembangan fitur seperti kalau misalkan memang yang saat ini saya lakukan untuk sementara waktu kan memang terkait dengan proses penginputan pendapatan saja. Nah, nanti diharapkan juga proses bagaimana menginput hasil belanja dan juga sebagainya, melakukan pembukuan dan juga pelaporan itu kan memang belum ada di si Bekantan itu yang secara ramah lingkungan istilahnya Pak. Dan harapannya kedepannya memang bisa menyediakan sebuah fitur-fitur yang makin lebih berkembang, dan terutama masalah digital safety-nya Pak. Digital safety-nya yang memang setelah diajarkan juga kepada kami selaku peserta latsar oleh para tutor dan juga widya suara, bahwa memang sebuah sistem ini akan jauh lebih kuat kalau misalkan memang nanti saya akan membentuk sebuah tim gitu ya Pak ya. Bukan cuma saya sendiri, agar nanti lebih keamanan data, apalagi kan kita akan berbicara soal banyak tidaknya terkait dengan laporan keuangan, dan itu menjadi satu data yang sangat penting, dan harapannya nanti bisa memberikan satu digital safety yang lebih, karena memang si Bekantan ini kan belum diakses menggunakan paspor dan juga username. Nah, harapannya nanti akan ada seperti itu Pak. Gitu. Pastinya kita akan memberikan kerjasama juga dengan Diskominfo dan juga tentunya sekretaris daerah untuk bisa memberikan sebuah perubahan baru melalui si Bekantan itu tadi. Harapan saya ke depannya seperti itu sih Pak, kurang lebih gitu. Mantap ya. Jadi ke depannya akan ada pengembangan, dan bukan tidak mungkin ada inovasi-inovasi baru yang lahir dari tangan dingin Mas Bogi ya. Kita berdoa semoga nanti ada inovasi-inovasi pengembangan hal baru yang tentunya membantu atau menambahkan nilai yang positif bagi pelayanan publik di BKAD Kabupaten Kutai Barat. Betul Pak. Mas Bogi, terima kasih banyak sudah berbagi untuk kita semua dan kawan LAN. Demikian sharing kita bersama Mas Bogi. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi, memberikan insight baik buat kawan LAN semua. Sampai bertemu di Amira seri selanjutnya. Saya Ici pamit undur diri. Terima kasih.